Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Haha, lama ya nggak ketemu ya. Kali ini gue mau ngetes ngevlog sembari goes, atau bahasa kerennya bike vlog lah, kurang lebih seperti itu. Jadi gue muter-muter sekitaran kediaman rumah gue aja. By the way, hari ini hari Minggu ya. Sebenarnya tadi pagi tuh gue pengen apa tuh goes di Car Free Day. Kebetulan memang di kota gue, tempat tinggal gue ini, tempatnya di Bekasi, itu sudah diberlakukan kembali Car Free Day. Kurang lebih seperti itu. Berhubung malam minggunya gua ada pertemuan dengan teman-teman. Alhasil minggu pagi gua urungkan untuk Car Free Day ya, karena alasan gua bangunnya kesiangan. Padahal cakep tuh boys pagi-pagi, ya kan. Tapi memang bagus sih kebijakan yang diambil pemerintah untuk melonggarkan aktivitas teman-teman untuk keluar ruangan. Ya salah satunya Car Free Day ya, seperti itu. Jadi gue sekaligus pengen latihan lagi lah untuk bersepeda. Mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ngelihat vlog-vlog gue, sempat gue ngejalanin beberapa episode sepeda sekaligus nge-review beberapa tempat-tempat yang enak dikunjungin ya, gitu loh. Terutama yang buat kaum goeser, biasanya kan suka jalan kemana gitu loh bersama teman-teman. Nah itu banyak tuh, sempet ada 16 episode lah kurang lebihnya. Nah habis dari situ bertemu dengan hobi baru, yaitu trekking. Ya, gue menemukan hobi baru. Sebenarnya hobi ini ada korelasinya sama gue kemarin ya. Jadi kalau diperhatikan zaman dulu itu, ketika gue goes sudah mulai ada inner gue mau coba goes sembari camping tadinya gitu loh. Cuman memang mental gue belum dipersiapkan untuk itu sih. Jadi memang butuh banyak pendalaman materi lah, sehingga satu ketika gue camping, solo camp tepatnya, gue tidak panikan, tidak parno gitu. Makanya gue putuskan untuk ya udahlah, trekking aja sama teman-teman. Atau juga ada beberapa teman-teman gue juga yang suka dengan alam kebetulan, ditambah juga kemarin kan COVID itu lagi kenceng-kencengnya ya guys. Jadi ketika kita main ke alam, wah gila, itu bener-bener booster banget buat kita gitu loh. Kita bisa berbagi oksigen dengan pohon-pohon besar di alam sana. Karena kan kalau kita di ibu kota, wah kita udah nggak bisa menemukan perbukitan yang bener-bener seger banget dilihat. Gitu sih singkat cerita. Makanya gue mau try nih goes sembari ngevlog, tapi orientasinya benar-benar baik vlog ya. Jadi memang gue ngevlog aja gitu sembari goes. Oh iya, sembari jalan gue mau berbagi cerita sedikit nih buat teman-teman. Jadi kemarin itu gue bersama teman, ada Kipli dan ada Wulan, temennya si Kipli, wanita tentunya. Kita merencanakan satu kegiatan untuk pergi trekking ke salah satu tempat yang baru saja dibuka. Ya, masih di sekitaran Jonggol sih tentunya gitu loh.
tempat itu memang awalnya tidak dibuka untuk umum sih sebenarnya. Ya, mereka menyebutnya sebagai jalur pendakian Gunung Butik, yang konon katanya itu akan menjadi Seven Summit-nya di wilayah Kabupaten Bogor gitu. Dan juga itu merupakan salah satu bukit tertinggi di wilayah Jonggol Sukamakmur, konon katanya ya. Ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 1250 mdpl. Gitu. Jadi singkat cerita kita berangkat lah gitu, bertiga ke sana. Gua, Kipli, dan Wulan tentunya. Ya memang kita berangkat itu di weekdays ya, karena kan gua kalau weekend nggak bisa ninggalin pekerjaan. Terus kita jalan di hari biasa dan memang sepi, tapi memang ada beberapa teman-teman yang melakukan pendakian atau camping di sana. Jadi ketika kita berangkat ke sana, udah matang deh, pokoknya semua udah disiapin secara matang, mau logistik maupun apapun itulah, karena ada Kipli juga kan orang situ. Terus akhirnya kita berangkat nih ke sana, dan memang jalurnya gila sih men. Wah, itu lu kalau bener-bener nggak kuat ya harus banyak-banyak istirahat sih, karena memang jauh banget ternyata. Itu kurang lebih sekitar normalnya mereka bilang jalur jalan kaki normal dengan ritmenya kaki-kaki mereka yang udah sering ke sana kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam untuk perjalanan normal. Nah, berhubung gua jalan sama Wulan, dan ternyata Wulan juga baru sembuh ya guys. Jadi dia sempat sakit lah ceritanya. Jadi kemarin baru sembuh, recovery sekaligus percobaan perdana kembali nih. Mana? Ya udah, akhirnya kita jalan, nyampe deh intinya. Singkat cerita, nyampe deh kita ke sono tuh, ke puncaknya tuh yang memang jauh banget ternyata. Total, gua kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan. Iya, 3 jam itu. Karena kan gua sama Wulan kan posisinya baru sembuh, dan tolak ukur fisik orang kita nggak bisa sama ratakan ya. Maksudnya dia cewek, kita cowok gitu loh. Di saat kita on fire, belum tentu dia juga masih on fire gitu. Jadi kita lah yang harus berusaha ngimbangin dia sih. Ya udah, akhirnya kita udah nyampe sana, kita makan, kita ngopi-ngopi. Ya memang nggak ada tujuan yang fix sih ke atas tuh mau ngapain. Ini memang cuman buat ngopi, ngobrol, udah hanya itu aja gitu kesenangan yang gue pengen. Nah, terus akhirnya semua udah kita lakukan, diguyurlah hujan tuh. Wah gila tuh, parnonya bukan main. Nggak bawa apa-apa kan, flysheet nggak bawa gitu. Untungnya gue bawa ini ya, footprint. Jadi gue inisiatif, gue gelar itu aja tuh, footprint di atas gitu. Ya karena memang hujannya juga nggak terlalu kencang, tapi kan namanya di atas gunung, horor juga men. Ya kan? Nah, sorry nih, jalanannya agak pedendang badido. Ya tadi lanjut, ketika kita diguyur hujan, kita nggak bawa preparation yang proper gitu loh ketika diguyur hujan. Akhirnya gue putuskan untuk gelar footprint aja itu ukurannya cuma 2x1 kalau nggak salah. Ya udah, kita
bentangkan deh tuh di atas kepala kita gitu loh, dengan asumsi kita ya minimal nggak terlalu basa-basa amat lah, karena gue worry gue itu bawa kamera, terus juga ada drone juga gue bawa kan. Ya pahit-pahitnya si tas ini waterproof, ya secakep-cakepnya kan ya minimal antisipasi lah gitu loh. Nah akhirnya gue lanjut lagi ya, banyak potong-potong nih. Terus akhirnya udah gitu kita neduh tuh sembari ngeliat jam, kok jam menunjukkan udah mau asar ya, tapi hujan belum reda-reda, karena alhamdulillahnya reda juga. Terus kita sempat mengabadikan momen-momen yang kata Kipli, wah ini kita lagi di atas awan nih, ya udah yuk, coba yuk sana yuk. Ya udah tuh kita sempat foto-foto, singkat cerita udah selesai, kita preparation, kita turun. Nah emang dasarnya Kipli orang sana ya memang dia tahu keadaan juga sih, jadi nggak bisa disalahkan juga lah gitu loh. Turun enak-enak banget lah gitu. Gue aja turun ngap, gue pikir turun lebih enak, ternyata ngap juga turunnya. Terus akhirnya semua udah di packing, udah aman semua, kita turun. Nah ada kejadian lucu nih pas turun nih. Gue juga baru ngehnya pas udah durasi kurang lebih sekitar 60 menit lebih lah kita perjalanan turun. Gue bilang sama Kipli, lah Li, footprint mana? Lah bang, emang lo taruh tas? Nih gue taruh tas kan, gue kasih tau lo. Maksudnya nih gue taruh di sisi luar, jadi kalau di tengah jalan kita hujan gampang ngeluarinnya. Lah iya ya, kemana ya bang? Kipli tuh nanya ke gue bilang, gue nggak tahu Pli, jangan-jangan jatuh kali. Wah PR juga kan. Guys ada kondangan dulu deh bentar nih. Biar tancep. Nah akhirnya ya saut-sautan lah gue sama Kipli. Gue nggak tahu bang. Lah gimana orang di tas dulu. Ya udah terus akhirnya kita putuskan untuk gimana Pli, mau balik lagi cari. Udah bang, lu aja bang, tunggu di pos 2 deh sama Wulan, biar gue naik ke atas deh. Ya udah akhirnya singkat cerita kita jalan deh tuh, Kipli yang balik naik ke atas. Ya kan emang dia kamsi ya, mungkin wolos kali naik ke atas. Karena menurut gue sih anjrit, PR sih gue pribadi ya. Tadi gue pikir, gue mau gue tinggal lah, masih bisa beli besok gitu loh. Atau enggak nanti nitip aja dah. Soalnya daripada balik makin naik ke atas, ntar makin gelap, ngerinya itu doang sih. Gue yang gue takutkan karena gelap aja, nggak ada hal lain. Karena kita memang minim pencahayaan juga sih. Ya udah, ketika akhirnya Kipli putuskan ke atas, gue jalan tuh ke bawah. Gue inget banget ketika mau naik itu, gue melewati beberapa pohon besar, 2 atau 3 gitu loh pohon besar. Wah gede banget deh, pohonnya gede banget. Ada beberapa pohon yang gede, tengahnya bolong. Nah, ketika udah ngelewatin itu, gue kayak ada rasa kayak gimana ya? Kayak ke distract gitu sama pohon itu. Wah ini kenapa gue jadi apa? Linglung gini kata gue nih. Ini apa yang terjadi sebenarnya kan? Udah akhirnya gue paksain. Udahlah, gue jalan lagi aja, cuekin aja lah. Tuh. Nah, semakin kesini karena memang posisi kan gue jadi ada double tas nih, karena Kipli kan tasnya dititip ke gue, mempermudah dia naik ke atas. Dia nggak bawa tas, dia cuma pakai trekking pole doang. Nah akhirnya gue turun, Wulan mah jalan santai aja gitu loh. Akhirnya udah kayak gitu, gue ngerasa kayak kok ada yang ngikutin gue, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Terus kayak ada beberapa kali gue ngelewat bentar ya, lanjut yang tadi tuh ya. Jadi gue sempat ketakutan ketika gue ngelewat beberapa jalur yang pohonnya lumayan rindang gitu. Kok gue bilang gue kayak ada ngerasa berhenti di situ gitu, kayak ada daya tarik untuk udah di sini gitu loh, santai aja.
gitu. Terus akhirnya turun, gue kayak tiba-tiba kayak ada rasa ketakutan yang memacu gue untuk turun lebih cepat gitu loh. Gue nggak tahu tuh kenapa. Terus nggak lama, saking gue mulai agak tinggi, rasa ketakutan gue mulai tinggi, gue panggil Wulan, bentar deh. Kenapa kak? Tunggu Kipli di sini yuk gitu. Lah katanya di pos 2. Dia di sini aja sembari istirahat. Ya alibi aja sih, gue agak parno juga masalahnya kan. Gue bilang tunggu di sini aja dulu gitu loh, sembari istirahat. Terus nanti kita lanjutin perjalanan lagi. Udah tuh ngobrol ngalur ngidul lah, gue nggak cerita ke Wulan juga sih. Ya udah akhirnya kita udah mulai badan udah mulai enakan. Kita lanjut tuh jalan lagi, jalan sampailah ke pos 2. Sampai di situ kurang lebih dari pertemuan gue sama Kipli dan Kipli balik dari ke atas dan sampai gue ke pos 2 itu jaraknya 1,5 jam, belum ketemu Kipli tuh. Dan akhirnya Kipli datang tuh, terus datang sembari lari kan, bilang, Pli, ketemu bang, kok ini di puncak ya? Lah, di puncak? Emang lo ngapain? Nggak jingkrak-jingkrakan juga kan? Gue bilang gitu, kagak. Ya harusnya sih nggak jatuh ya. Kalau misalkan di jalur mungkin wajar jatuh. Lo kan sembari metik-metik lalapan atau sembari apa, mungkin tersangkut atau apa, bisa jadi jatuh. Iya tapi kan enggak, kan gue di belakang gue lo terus Bangki. Iya juga sih, terus gimana ya? Ya udahlah, cuekin aja lah. Terus Kipli sempet ngomong, kita dikerjain nih bang. Di situ gue ngomong tuh sama dia tuh, kerjain gimana? Cuman udahlah, gue tahan aja karena gue pikir itu di perkampungan orang, gue nggak mau sesompral juga kan. Ditambah itu memang jalur pendakian yang baru dibuka juga, jadi ya sebisa mungkin gue jaga etika lah gitu ketika bertamu di tempat orang. Sempat ada adegan lucu juga tuh pada saat kita mau naik. Gue kaget tuh ya, mungkin kalau kalian nonton di episode sebelumnya itu ada tuh. Gue kaget, bener-bener kaget lah. Gue lagi ngobrol, tiba-tiba ada bapak-bapak di sebelah kiri gue. Dan terakhirnya dia ngomong, emang kenapa mas? Dikira Bendorowo ya? Buset, laki-laki kalau ngomong di tengah hutan, gak ada takut-takutnya. Gue pribadi sih takut ya. Kayak gitulah guys, kurang lebih. Anyway, ini kenapa nih ya? Macet begini jalanan. Ya mungkin karena memang akhir pekan, weekend, banyak yang mau keluar atau sebaliknya mereka baru pulang dari bepergian kayak gitu. Ya kurang lebih gitu deh cerita yang tadi gue bilang di Gunung Butik itu. So buat teman-teman mungkin ini aja sih, gue sedikit merekomendasikan aja kalau memang kalian mau coba trekking ke sana. Sok, monggo, coba aja. TikTok bisa kok. Registrasinya kalau nggak salah sekitar 20.000. Terus kalau kalian motor, parkir itu 10 ribuan lah. Tempatnya enak banget. Dan sepanjang perjalanan setelah melewati pos 3 ya kalau nggak salah, itu udah mulai ketemu air sepanjang jalan lah. Buat perbekalan kalau kalian camping di atas atau mau TikTok juga, itu mulai ada air kok di atas gitu. Ya, oke, mungkin sedikit cerita gua di sepeda atau bahasa kerennya bike vlog cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga sih ini hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan. Terus gue mohon doanya aja, mungkin gue akan coba jalanin lagi nih, bikin vlog kita goes lagi, goes berseruan, ya kan? Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman. Sampai jumpa, see you.